Sobat BPPJN, welcome to podcast BPPJN yang pastinya di YouTube channel Balai 6 Jakarta. Kali ini Ayah di tempat yang berbeda lagi dan yang pastinya dengan narasumber yang berbeda juga. Hari ini Ayah ditemani oleh Bapak Riandra. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Bapak ini sebagai Satker PJN 3 ya Pak. Ya. Boleh Pak diceritakan dulu sama Sobat BPPJN mengenai PJN 3 ini seperti apa, PPK-nya juga seperti apa? Ya, baik. Jadi PJN 3 ini adalah salah satu satuan kerja di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan DKI Jawa Barat. Jadi kita melaksanakan preservasi jalan sepanjang 389,43 km. Itu terdiri dari 4 PPK. Jadi rata-rata PPK itu 100 km. Yaitu PPK 31 itu dari Cidaun ke Pamengpek hingga ke Cipatujah itu sepanjang 103,49 km. PPK 32 menangani ruas dari Cipatujah, Kalapagenep hingga ke Pangandaran sepanjang 92,44 km. Kemudian PPK 33 dari Ciamis, Banjar ke Pangandaran sepanjang 98,03 km dan PPK 34 dari Cirebon, Kuningan ke Ciamis sepanjang 95,55 km. Oke, berarti cukup luas juga ya Pak ya jangkauannya. Nah, untuk tempatnya sendiri nih Pak, pasti Sobat BPPJN juga penasaran kita lagi ada di mana sih Pak? Ini lagi ada pembangunan apa di belakang kita? Karena di belakang ini cukup bikin penasaran juga karena bentuknya membelah gunung ya Pak, benar ya? Nah, boleh diceritakan Pak yang di belakang kita ini apa? Jadi kita sekarang ini berada di paket pekerjaan pembangunan Lingkar Timur Kuningan. Untuk diketahui bahwa pembangunan Lingkar Timur Kuningan ini itu sejak tahun 2007 terbagi dari 5 seksi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan. Jadi pembebasan lahannya juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan. Oke. Kemudian sejak tahun 2019 kita mendapatkan diskresi dari Pak Menteri untuk melaksanakan pembangunan lanjutan dari Lingkar Timur Kuningan ini, yaitu melanjutkan dari daerah Gara Tengah sampai ke Jalan Baru Ancaran sepanjang 7,2 km. Nah, untuk seluruh dari ruas ini itu dari Kecamatan Sampora itu di Tugu Ikan sampai dengan di Jalan Baru Ancaran itu sepanjang 13,693 km. Oke. Nah, untuk Lingkar Timur Kuningan ini sendiri Pak, ada alasan tertentu apakah akhirnya dibuat nih Pak? Karena kan cukup cukup rumit juga nih pembangunannya Pak dengan harus membelah gunung. Nah, itu ada alasan tersendirinya kah pembuatan Lingkar Timur Kuningan ini? Ya, ini tujuannya ya untuk memperlancar transportasi supaya tidak melewati kota. Jadi itu tujuannya dibuat jalan Lingkar Timur Kuningan ini. Lingkar Timur Kuningan ini dilaksanakan oleh kontraktor lokal, oleh PT Seneca Indonesia. Juga diawasi oleh konsultan pengawasnya dari Wahana Mitra, ada joint operation-nya dengan Ciri Atama, KW Indotech dan dari Garis Putih Sejajar. Ini diharapkan selesai pertengahan tahun 2021. Jadi ini dilaksanakan dengan dana SBSN 3 tahun. Nah, untuk pengerjaannya sendiri Pak, ini kira-kira sudah sampai berapa persen Pak? Ya, hingga akhir bulan ini itu sudah 49%. Oke, 49%-nya berarti ini estimasinya sampai pertengahan 2021 dengan anggaran 3 tahun ya Pak ya, dari 2019. Nah Pak, sekarang kan lagi pandemi nih ya Pak, pasti ada perbedaan lah dan juga kendala yang dialami oleh PJN 3 ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang dari awal tahun sedang dilaksanakan. Nah mungkin boleh diceritakan Pak sama Sobat BPPJN, apa sih perbedaannya ketika pandemi ini terjadi, terus bagaimana pekerjaan yang dilakukan di lapangan dan juga di kantor, karena WFH pasti ada tetap ya Pak ya. Ada. Nah itu seperti apa? Ya, jadi di masa pandemi ini ya terjadi perbedaan besar ya, terutama kegiatan kantor. Jadi kegiatan kantor kita nggak bisa dengan leluasa untuk tatap muka langsung dalam rapat-rapat atau dalam koordinasi pekerjaan kantor. Jadi
kita membatasi jarak dan melakukan protokol pencegahan COVID-19 seperti itu. Juga di kantor juga ada kegiatan yang khusus untuk penanganan pandemi ya. Jadi kita ada penggunaan alat-alat protokol pencegahan masker, pembagian alat-alat tadi, kemudian juga untuk menambah daya tahan tubuh. Kemudian diberi paket untuk cuci tangan dan sanitizer seperti itu. Itu kegiatan di kantor. Juga terakhir kami melakukan sekat-sekat di kantor ya, supaya untuk menjaga jarak masing-masing pekerja. Jadi selama pekerjaan ini itu cuma jadi separuh kantor itu, separuh SDM kita kerja di rumah, WFA ya. Kemudian separuhnya lagi kerja di kantor seperti itu. Kemudian dari pelaksanaan paket kegiatan itu juga kita akibat dari pandemi ini pembiayaannya juga jadi berkurang ya. Ada refocusing istilahnya seperti itu. Jadi semula paket kita itu dari dana DIPA-nya itu sekitar 400 miliar lebih gitu ya. Itu nggak sampai separuhnya, berkurang jadi sekitar 166 miliar sekarang. Jadi akibatnya semua paket kegiatan itu terdampak. Jadi misalnya ada 2 paket preservasi ya, yang di PPK 33 dan 34 itu yang semula harusnya selesai di akhir 2020 itu kita perpanjang hingga 2021. Seperti itu. Kemudian juga termasuk di paket Lingkar Timur Kuningan ini yang harusnya selesai akhir tahun ini, jadi kita perpanjang juga sampai pertengahan tahun 2021 seperti itu. Berarti karena pasti sempat ada terhenti ya Pak ya beberapa waktu karena pandemi ini juga. Tapi semoga pandemi ini tidak akan menghalangi pekerjaan ya Pak ya. Semoga bisa tetap dilaksanakan juga. Semoga cepat berakhir juga pandemi ini. Betul sekali, itu yang paling utama ya Pak. Semoga cepat selesai karena biar PJN 3 juga bisa mengerjakan lebih banyak lagi kegiatan ya Pak untuk terrealisasikan hal-hal yang sekarang sedang dikerjakan. Nah Pak, untuk pandemi sendiri nih Pak, kan ini hampir setahun ya Pak terjadi gitu di Indonesia dan di seluruh dunia pastinya. Mungkin ada kontribusi khusus nih dari PU untuk masyarakat mengenai pandemi yang sekarang sedang terjadi ini Pak? Ya, jadi di Kementerian PU itu ada program nasional, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN gitu ya, dari Kementerian Keuangan. Jadi untuk pemulihan ekonomi nasional itu di PJN 3 khususnya itu ada pekerjaan yang dipadat karyakan, yaitu untuk revitalisasi drainase. Jadi untuk PJN 3 itu kita mendapatkan target revitalisasi drainase itu sepanjang 98 km. Dan itu sudah terrealisasi semua, itu 128 km. Jadi udah melebihi dari target. Kemudian secara tenaga kerja sendiri itu kita mendapatkan target untuk penyerapan tenaga kerja itu sekitar 44.000 hari orang kerja. Jadi sehari kalau 8 hari kerja berarti dalam sebulan itu masing-masing PPK itu di PPK 31 itu kumulatif tenaga kerjanya itu per bulan bisa 600 tenaga kerja. Kemudian di PPK 32 itu 2.000 tenaga kerja dalam 1 bulan itu. Kemudian di PPK 33 itu 2.100 tenaga kerja kumulatifnya. Kemudian di PPK 34 sendiri itu ada 890 tenaga kerja. Berarti sudah melampaui target semua dari yang kita rencanakan, itu tercapai 130% dari rencana kita. Oke, 130%. Wah, luar biasa. Jadi itu adalah salah satu bentuk kontribusi langsung ya Pak untuk masyarakat apalagi di tengah pandemi seperti ini. Jadi program ini langsung ke masyarakat. Jadi upah yang kita berikan langsung ke pekerja melalui rekening. Melalui rekening. Jadi semuanya langsung ya Pak. Dan transparan juga sudah dijelaskan ya Pak oleh Bapak. Ini untuk Sobat BPJN juga sebagai informasi pastinya. Nah, selain Lingkar Timur Kuningan ini Pak, apalagi sih yang sedang dikerjakan oleh PJN 3 Pak?
Ya, PJN 3 selain menangani preservasi jalan sepanjang 389,49 km tadi, juga menangani pembangunan jalan dan pembangunan jembatan. Jadi ini pembangunan jalan, untuk pembangunan jembatannya jembatan Cipatujah. Jadi jembatan Cipatujah itu yang jembatan existingnya yang lama itu runtuh karena ada bencana banjir bandang di akhir 2018. Jadi kita melakukan pembangunan lagi di sisi hilirnya itu sepanjang 130 meter. Itu menghubungkan dua desa, Desa Ciandun dan Desa Cipatujah. Nah, untuk jembatan Cipatujah ini sendiri pengerjaannya sudah sampai mana Pak, dan itu kira-kira kalau misalnya akan dilanjutkan lagi akan selesai kapan? Jadi jembatan Cipatujah ini itu kemarin berkontrak tahun 2020 ini pada tanggal 8 September dan diperkirakan selesai akhir pertengahan 2021. Dilakukan oleh PT Bangun Pilar Patroman. Oke, berarti nggak beda jauh ya Pak dengan selesainya Lingkar Timur Kuningan ini. Nanti akan berbarengan juga dengan jembatan Cipatujah. Nah, kan di daerah sekitar wilayah yang ditangani oleh PJN 3 juga ternyata banyak terjadi bencana alam nih Pak, ya, baik longsor gitu kan. Nah, itu penanganan dari PJN 3-nya seperti apa aja sih Pak dari seluruh bencana yang sempat terjadi di tempat penanganan PJN 3? Jadi untuk penanganan bencana baik itu longsor atau banjir itu kita ada dua penanganan, yaitu penanganan sementara, darurat, dan penanganan permanen. Nah, sebagai contoh kemarin di pertengahan Oktober 2020 ada 3 titik longsor, yaitu adanya bencana di Pamengpek ya, mungkin bencana ini terbilang cukup besar banjirnya, yaitu 3 titik longsor itu kita tangani. Yang pertama itu dengan penanganan permanen, yaitu penggantian bok culvert. Kemudian yang titik kedua itu dengan pasangan batu karena pengaruhnya longsornya nggak begitu besar. Kemudian yang ketiga ini yang sekitar 30 meter. Itu selain dengan timbunan agregat juga kita pasang jembatan beli dan sekarang sudah berfungsi. Oke, nah berarti udah banyak banget ya Pak penanganan yang dilakukan apalagi di wilayah yang memang rawan bencana alam seperti ini. Nah, balik lagi Pak ke Lingkar Timur Kuningan ini, kan ini pembangunan cukup rumit juga ya Pak dengan membelah gunung gitu kan, dan juga karena memang wilayah di sekitar sini berliku-liku juga. Nah, seperti apa sih Pak pembangunannya? Mungkin ada teknik-teknik khusus ketika membangun Lingkar Timur Kuningan ini? Ya, jadi pekerjaan yang terbesar di Lingkar Timur Kuningan ini itu ya pekerjaan galian timbunan. Seperti kita yang lihat di sini itu galian itu hampir 20 meter di situ. 20 meter, oke. Iya, kemudian ada timbunan, ada juga sekitar di sebelah sana itu nggak kelihatan dari sini, itu juga timbunannya hampir 20 meter, 17 meter. Nah, itu yang tantangan yang paling berat di situ. Nah, kemudian juga dari sisi pembebasan lahan kemarin juga terjadi masalah pembebasan lahan dan alhamdulillah sudah selesai. Berarti memang lebih banyak permasalahannya karena lokasi ya Pak ya, karena alam. Tapi kalau misalnya dari masalah sosial masyarakat itu tidak begitu ada permasalahan ya Pak ya? Alhamdulillah masyarakat mendukung. Alhamdulillah. Karena ini cukup baik, bahkan baik banget ya Pak pembuatan Lingkar Timur Kuningan ini, karena kan memang dari pembuatan ini akan memudahkan transportasi juga ya Pak pastinya. Benar. Jadi ini semoga lebih cepat lagi rampungnya ya Pak. Dan satu lagi Pak, minta harapannya dengan pembangunan Lingkar Timur Kuningan ini seperti apa, dan juga mungkin ke depannya untuk PJN 3 kepada masyarakat sekitar Pak. Ya, jadi harapan kami ya supaya masyarakat Kabupaten Kuningan dan sekitarnya ini mendukung pelaksanaan pembangunan ini sehingga pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan ini dapat segera selesai dan dapat dimanfaatkan untuk kelancaran transportasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
Oke. Terima kasih banyak Bapak, sama-sama. infonya menarik sekali, dan terima kasih juga sudah banyak memberikan edukasi untuk sobat BPJN, apalagi mengenai Lingkar Timur Kuningan ya Pak. Semoga Bapak selalu sehat ya. Amin. Semoga sukses selalu dan Amin. semoga pekerjaannya bisa lebih cepat lagi rampungnya Pak. Terima kasih kasih banyak. Nah, itu dia sobat BPJN mengenai episode kali ini yang membahas jembatan Cipatujah dan juga Lingkar Timur Kuningan. Yang pastinya tadi sudah ditemani oleh Satker PJN 3 Bapak Riandra mengenai bagaimana sih pembangunan ini sudah menyampai 49% dan insya Allah akan rampung di pertengahan 2021. Nantikan episode selanjutnya yang pastinya di YouTube channel Balai 6 Jakarta, karena Ayah masih akan membahas lagi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh BPPJN DKI Jakarta Jawa Barat. Ayahnya pamit, see you.